Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Firza Almirfanka, Muhammad Ilhan Fatih, dan saya sendiri, Rabza Kamafani, akan membawakan presentasi video mata kuliah bioinformatika yang berjudul Biosintesis Serotonin dan Docking Molekularnya. Untuk enzim yang digunakan adalah Homo sapiens asam amino dekarboxylase dengan kode genbank AJ245369 dan substrat 5-hydroksitriptopan atau 5-HTP. Adapun tujuan dari video presentasi ini adalah untuk mengetahui interaksi antara Homo sapiens AADC gene 4-aromatic amino acid dekarboxylase terhadap substrat 5-hydroksitriptopan. Bagian pertama yang dibahas adalah bagaimana biosintesis serotonin dan apa itu serotonin. Serotonin adalah contoh neurotransmitter monoamin yang mana berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi yang melewati sel-sel saraf. Hormon ini dapat ditemukan di daerah saluran pencernaan, trombosit, dan sistem saraf pusat hewan, dan diperkirakan berkontribusi pada suatu kondisi berupa mood dan rasa bahagia. Serotonin disintesis dari asam amino L-triptofan yang membentuk jalur metabolisme pendek melibatkan dua enzim utama. Enzim tersebut adalah triptopan hidroksilase atau TPH dan dekarboxylase asam amino. Kemudian reaksi pada jalur ini dimediasi oleh triptopan hidroksilase yang merupakan tahap pembatas laju. Artinya jika enzim ini diblokir, maka sintesis serotonin akan terhenti. Triptopan hidroksilase tersendiri terdapat dalam dua bentuk, yakni TPH1 dan TPH2, di mana TPH1 dapat ditemukan di beberapa jaringan dan TPH2 secara khusus ditemukan di saraf otak. Selanjutnya, protein pengangkut serotonin disebut dengan SERT atau 5-hydroksitriptopan bertanggung jawab untuk membawa serotonin dari celah sinaptik ke saraf targetnya. Transporter ini bertindak sebagai pengatur kadar serotonin dan mutasi pada gen 5-hydroksitriptopan yang telah terbukti mengganggu serapan serotonin. Serotonin mengatur banyak fungsi di tubuh yang penting mulai dari tidur, suasana hati, nafsu makan, dan kebiasaan makan, serta memengaruhi tingkat kecemasan dan kemampuan kita belajar dan mengingat sesuatu. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam docking serta visualisasi. Untuk alat sendiri menggunakan PC atau laptop, kemudian NCBI dan Genbank, Swiss model, BioVia, dan PyRX. BioVia sendiri digunakan untuk visualisasi dan PyRX digunakan untuk docking molekular. Bahan adalah Genbank AJ245369 yang merupakan kode Genbank dari Homo sapiens AADC gene dan substrat 5-hydroksitriptopan. Pertama adalah genbank, di mana genbank informasinya dapat berupa pasta atau kode pasta yang dapat kita ambil untuk melakukan modeling, di mana untuk melakukan modeling terlebih dahulu kita meng-enter genbank code-nya atau kode genbank pada laman query search. Selanjutnya setelah diklik, lanjutkan ke halaman selanjutnya, yakni klik the FASTA section, di mana di bagian FASTA tersebut nantinya di-copy dan akan dilanjutkan dengan modeling. FASTA yang di-copy kemudian dimasukkan ke dalam web server QMIN-Expasi untuk menentukan nilai QMIN4, di mana dari permodelan dihasilkan nilai QMIN4 value sebesar negatif 4,96. Baik, untuk docking, aplikasi yang digunakan di sini yaitu PyRX dan Discovery Studio 2021. PyRX digunakan untuk docking, sedangkan Discovery Studio 2021 digunakan untuk preparasi enzim, lalu nanti visualisasinya. Kita buka file enzim yang ingin kita preparasi di sini. Lalu kita ke chemistry, hydrogen, lalu add one. Lalu kita simpan filenya dalam format PDB lagi. Setelah file telah disimpan, kita tutup. Maka enzim sudah terpreparasi, lalu kita buka PyRX. Pada PyRX kita load molekul, lalu kita pilih protein atau enzim yang sudah dipreparasi di Discovery Studio tadi.
Pastikan untuk nama filenya ini tidak menggunakan spasi, lalu klik kanan Autodock dan make macro-molecule. Nah, dia akan muncul di bagian tab Autodock, tepatnya di macro-molecules-nya. Lalu kita ke open Gradle, kita tambahkan substrat atau bagian yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 5-hydroxytryptophan. Dalam formatnya di sini SDF. File SDF ini saya peroleh dari website PubChem. Kemudian klik kanan lalu minimize all. Setelah kita minimize lalu kita klik kanan lagi lalu kita convert ke Autodock region. Lalu kita buka folder ligannya, maka kita akan menemukannya dalam format PDB-Kitty. Lalu kita klik dua-duanya, kita ke Pina Wizard. Di sini saya menggunakan Pina. Lalu select molecules, lalu forward. Pada tahapan ini kita pastikan nanti residunya masuk dalam kubus. Lalu ini saya menggunakan perang web untuk mengetahui residunya. Lalu masukkan semua residu tersebut ke Pyrex tadi. Lalu kita kembali ke Pyrex. Kita hilangkan di sini, kita tutup. Lalu di sini posisi contengnya kita matikan, jadi kita hanya melihat residunya saja. Lalu kita sesuaikan residu tersebut dengan kubusnya. Pastikan semua residu masuk ke dalam kubus. Sampai sekitar 6 menit lewat, ya 6 menit lewat lah. Setelah dipastikan residunya masuk dalam kubus semua seperti ini, lalu kita klik forward, maka proses docking akan berjalan menggunakan Pina. Setelah datanya terlihat di sini, kita ambil datanya yang binding infinity min 6,0. Dari sini ada MSD-nya 0 dan itu juga 0. Ini sebenarnya bisa kita download dalam format CSV, tapi ini saya memilih untuk mengalirnya ke Notepad saja. Nah, ini untuk yang format CSV jika ingin disimpan. Di sini merupakan hasil dari docking menggunakan software Pyrex. Lalu di sini binding affinity yang didapatkan tercantum dalam tabel. Berikut merupakan visualisasi 2 dimensi molekul hasil docking tadi menggunakan software Biovia. Adapun hasil docking tadi kemudian dicari Ramachandran plotnya menggunakan website Savest dan didapatkan residues in most favored region sebesar 88,0%. Untuk kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah analisis berupa docking molekuler dan visualisasinya dapat dilakukan dengan menggunakan software seperti Biovia Discovery Studio dan Pyrex untuk analisis lanjutan. Semakin negatif nilai binding energy, semakin baik interaksi antara ligan atau molekul kecil dan protein, serta semakin stabil kompleksnya. Binding energi menggambarkan seberapa erat ligan terikat ke situs aktif protein. Dengan demikian, substrat 5-HTT merupakan substrat yang baik dengan binding energi sebesar -6,0. Baiklah, sekian dari penelitian kami. Semoga hasil penelitian kami dapat digunakan untuk pengembangan ilmu yang lebih baik lagi di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.